ke kediaman dari tersangka Jessica di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di sana sudah ada rekan kami, Suci Mentari, yang mengawasi kawasan tersebut sejak pagi tadi. Suci, apakah ada pergerakan tertentu dari pihak keluarga Jessica yang Anda pantau di sana sejauh ini? Iya, Alfat, untuk saat ini kediaman rumah Jessica Kumala Wongso dari pantauan kami sejak tadi masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas yang berarti. Kami sempat memantau sejak tadi hingga saat ini kami belum melihat adanya aktivitas baik dari keluarga Jessica, dari orang tua Jessica, maupun dari asisten rumah tangga Jessica. Kami melihat rumah Jessica begitu tertutup dan kami pun sempat untuk mengetuk pintu, namun tidak ada yang menyambut dari ketukan pintu kami. Dan saat ini tetangga Jessica pun tidak ada yang enggan untuk berkomentar terkait penangkapan Jessica tadi malam, dan situasi di rumah Jessica sendiri saat ini masih belum ada aktivitas yang berarti. Namun saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT dari kediaman Jessica Kumala Wongso berada, dengan Pak Paulus. Bapak, selamat siang, boleh maju ke sini? Ya. Pak Paulus, Bapak sudah ada informasi terkait penangkapan Jessica? Bapak sudah menerima kabar tersebut? Saya menerima kabar tadi kira-kira jam 8:30 dari Satpam saya, Pak Nana, datang ke rumah saya yang menyatakan bahwa udah ada penangkapan Jessica di Hotel Mangga 2. Terus saya waktu itu ada sibuk sedikit karena ada tamu, terus kemudian ada warga saya, memang Pak John juga mampir rumah saya, bilang, Pak Paulus benar udah di depan rumah Jessica sudah ramai. Ya, saya langsung datang, saya mendengar langsung dari wartawan yang menyatakan memang Jessica sudah ditangkap gitu ya. Ya. Pak Paulus, kalau boleh tahu ini RT berapa ya Pak ya? RT 14 RW 2 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baik, Pak, terkait penangkapan Jessica tadi malam, apakah ada pihak keluarga yang sudah menghubungi Pak Paulus gitu selaku Ketua RT di sini dan mengabarkan informasi tersebut? Boleh saya kabarkan, tadi pagi kira-kira jam 6 kurang sedikit, orang tua Jessica itu bapak dan ibunya ada ke rumah saya. Posisi waktu itu saya lagi ngantuk ya, masih belum bangun. Terus ada pembantu saya naik ke atas, Pak RT ada penting katanya. Saya bilang, kenapa saya masih ngantuk? Dia bilang, ini ada orang tua Winardi diantar sama Satpam saya, Pak Sadi, ke rumah saya. Wah, saya dengar Pak Winardi, saya langsung turun. Saya pikir pasti ada yang penting kan ya. Saya turun jam 6, kurang lebih jam 6. Ya, itu Pak Winardi sama Ibu udah, Pak RT kami pamit, kami mau sementara kami mau ngungsi sebentar katanya. Dia bilang, mau kemana Pak? Kami merasa di rumah ini terlalu banyak wartawan yang berkumpul katanya. Kami mungkin sementara mau mungkin berapa hari tolong titip rumah kami dijaga. Saya bilang, ya kalau itu kewajiban security dan kami akan perhatikan ya selama Bapak nggak pergi ya. Tapi saya nggak nanya beliau mau kemana, karena beliau cuma bilang mereka sementara mau menenangkan diri dulu gitu, Mbak. Artinya saat ini kediaman dari rumah Jessica pun sudah kosong ya Pak ya, tidak ada yang menempati? Sejak terakhir sudah pembantu SR itu sudah diamankan oleh Polda. Memang rumah ini hanya Pak Winardi sama Ibu ya, sama Jessica ya. Tapi sejak tadi pagi mereka pamit ya, saya pikir udah rumahnya sudah nggak ada orang lagi gitu, Mbak Suci ya. Pak RT, tanggapan dari warga di sini sendiri, ini kan terkait kasus yang cukup menyita perhatian publik ya Pak ya, menjadi kasus nasional. Bagaimana tanggapan warga di sini terkait kasus yang menimpa tetangganya ini Jessica begitu Pak? Pertama-tama waktu kejadian sudah mulai muncul ke berita itu ya. Kira-kira tanggal 8 itu sudah memang ada beberapa warga yang mereka itu antara percaya dan tidak percaya. Warga Pratama itu ya. Terus kebetulan kan di RT saya ada beberapa tetangganya, saya tanya, Bapak kenal dengan Jessica? Mereka bilang kalau anaknya Pak Winardi tahu waktu masih kecil gitu ya. Tapi kalau yang diberitakan Jessica sekarang mereka nggak tahu gitu loh. Ya, jadi mereka belum bisa kasih komentar apa-apa. Ya, tapi kita selalu berusaha netral di komplek ini ya. Kita selalu welcome pada wartawan. Saya pikir sini nggak pernah komplain sama saya. Wartawan cuma ya mungkin Pak Winardi mereka merasa sedikit terganggu privasinya. Jadi komentar warga kita sih netral aja ya. Ya siapa yang benar ya di kebenaran. Jadi kalau polisi, kita percaya sama Pak polisi akan mengungkap sebenarnya itu siapa pelakunya itu ya. Pak RT sendiri bersama warga di sini mengenal keluarga Jessica ini seperti apa Pak?
Saya sebagai ketua RT mengenal Pak Winardi sebagaimana warga yang lain ya, warga orang metropolitan yang penuh dengan kesibukan ya. Pergi pagi-pagi ketemu, baik-baik ketemunya udah maghrib ya. Ya kalau beliau ketemu saya sih ada sapa Pak RT gitu ya. Tapi nggak ada interaksi lebih dari itu. Misalnya ya tanya tentang bagaimana anaknya sekolah di mana, kita nggak ada waktu gitu untuk bertanya bisnis di mana ya. Dan beliau juga memang kelihatannya sibuk sekali, dengan tetangga juga biasanya hanya say hello doang gitu ya. Tapi untuk Jessica sendiri, Pak, kan kita tahu bahwa Jessica ini baru kembali dari Australia ya Pak ya. Sebelum pergi ke Australia, apakah Jessica ini sering berbaur dengan warga di sini begitu? Ya itu yang juga saya sedikit tanya kepada tetangga ya. Pada yang tahu ada beberapa anak muda juga yang kira-kira umurnya mendekati Jessica, ada yang lebih muda dikit ya. Mereka bilang waktu Jessica di sini SMA mereka pernah lihat gitu, tapi nggak pernah ada gimana ya berkumpul di sini seperti bisa anak-anak muda yang kompleks ini ada kumpul ya, kumpul di pos itu, ada yang naik sepeda, ada yang main futsal, tapi Jessica nggak pernah kelihatan waktu itu ya. Kalau keluarga Winardi sendiri sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Dan sepengetahuan Pak RT ada berapa bersaudara Jessica ini? Pak Winardi di tempat kita di perumahan Pratama ini sudah kurang lebih 15 tahun lebih ya. Dan beliau selama tinggal di komplek kita ya beliau cukup ya untuk hal-hal iuran dan sumbang-sumbang beliau selalu ya ikut sumbangsinya ya gitu loh. Jadi kalau ditanya beliau itu pengusaha ya memang status tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kematian Wayan Mirna Salihin. Saya Polda Metro Jaya, ada rekan kami di sana Indra Tresna. Indra, seperti apa perkembangan terbaru dari Polda Metro Jaya pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka? Oke, ada Danang di sana. Silakan Danang. Ya, selamat siang. Bahwa hingga saat ini Jessica Kumala Wongso masih menjalani pemeriksaan di dalam gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setelah pada pagi tadi, Jessica Kumala Wongso dilakukan proses penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kadit 4 Subdit Jatantras Kompol Tahan Marpau, di mana tim penyidik melakukan penangkapan Jessica di sebuah hotel yakni bernama Hotel Neo yang terletak di daerah Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan yang berlangsung pada pagi tadi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, Jessica langsung dibawa atau digiring ke markas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Jessica tiba di gedung markas Polda Metro Jaya pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dirinya pada saat turun atau tiba di depan gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya ini tidak memberikan banyak pernyataan atau tidak memberikan perkataan sedikit pun terhadap awak media. Dirinya hanya memberikan senyum, dan bisa dikatakan Jessica cukup tenang pada saat dirinya digiring oleh tim penyidik untuk memasuki gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini pun Jessica masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Memang tim dari Direktorat Kriminal Polda Metro Jaya belum merilis secara terbuka terkait dengan status Jessica Kumala Wongso. Namun beredar informasi di kalangan awak media bahwa setelah awak media mencoba menghubungi Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Krisnamurti, bahwa sesungguhnya status tersangka ini setelah disematkan kepada Jessica Kumala Wongso pada tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, setelah tim penyidik melakukan gelar perkara di Direktorat Kriminal Umum, sehingga setelah melakukan gelar perkara, tindakan selanjutnya yakni adalah melakukan penangkapan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara umum. Kami pun awak media masih menunggu, karena informasi yang kami terima bahwa rencananya pihak dari Polda Metro Jaya yakni Direktorat Kriminal Umum ini akan menggerak rilis terkait dengan pernyataan status atau penyematan status terhadap Jessica. Namun hingga saat ini pihak dari Direktorat Kriminal Umum masih belum juga menggelar rilis terkait dengan status yang nanti disandang oleh Jessica Kumala Wongso. Dan hingga saat ini perlu kami informasikan bahwa belum
ada, baik itu pengacara maupun kerabat dari Jessica yang tiba di gedung Dirkrim Polda Metro Jaya untuk setidaknya menemani atau melihat kondisi Jessica saat ini. Dan informasi terakhir yang kami terima bahwa memang Jessica hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Tentunya proses penangkapan Jessica Kumala Wongso menjadi angin segar atau titik terang untuk mengungkap kasus terkait dengan tewasnya Mirna Solihin, yang seperti kita ketahui bahwa Jessica ini merupakan teman Mirna yang juga turut serta pada saat ngopi bareng di sebuah hotel, di sebuah kafe, yakni adalah Cafe Olivier di Grand Indonesia. Pada saat itu diri Jessica, kemudian Mirna dan juga Hani melakukan makan bareng atau atau minum kopi bareng di Cafe Olivier. Namun naasnya memang sekitar 2 minggu lalu Mirna ini tewas setelah meminum kopi yang di dalamnya diketahui terkandung racun cyanida. Dan hingga saat ini memang polisi masih terus melakukan pengungkapan terkait dengan siapa sesungguhnya pembunuh dari Mirna Solihin setelah dirinya meminum kopi tersebut. Dan tentunya penangkapan Jessica Kumala Wongso ini diharapkan menjadi titik terang untuk terungkapnya kasus tewasnya Mirna Solihin. Dan untuk informasi terbaru, memang infonya yang beredar di kalangan awak media, memang ada kerabat atau orang tua dari almarhum Mirna Solihin ini akan mendatangi gedung Mapolda Metro Jaya. Namun hingga saat ini awak media masih belum melihat kedatangan terkait dengan ayahanda atau keluarga dari Mirna Solihin. Begitupun juga dengan keluarga dari Jessica Kumala Wongso, ini juga masih belum nampak terlihat, baik itu pengacara maupun kerabatnya masih belum nampak terlihat mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Metro Jaya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Dan kita tahu belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun pihak media tentunya terus berkomunikasi dengan pihak Dirkrimum di sana. Apakah ada keterangan, setidaknya keterangan non formal seperti itu yang menjelaskan apa sebenarnya yang mendasari polisian untuk menangkap Jessica? Karena seorang tersangka tidak serta-merta harus ditangkap. Iya, baik, memang pihak awak media yang berada saat ini di Mapolda Metro Jaya terus mencoba berkomunikasi dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Krisnamurti, terkait dengan sebenarnya Jessica ini setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tadi malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kenapa dilakukan proses penangkapan selain karena setelah status tersangka disematkan terhadap Jessica Kumala Wongso pada tadi malam, ini memang polisian mengaku telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menetapkan nama Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Mirna. Selain itu, proses penangkapan dilakukan juga sebagai upaya untuk pencegahan agar Jessica Kumala Wongso tidak melarikan diri seperti itu. Karena seperti ketahui di hari sebelumnya, ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan pihak imigrasi ini mencekal paspor milik Jessica Kumala Wongso untuk tidak berpergian atau untuk tidak dapat berpergian ke luar negeri. Hal ini untuk mendukung proses hukum atau mencegah Jessica Kumala Wongso ini lari dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya, Danang, dalam foto-foto penangkapan yang beredar di media seperti itu, penangkapan Jessica tadi pagi, terlihat ada pihak keluarga yang berada di sana. Apakah mereka juga tidak terlihat di Polda Metro Jaya saat ini? Iya, memang di kalangan awak media sendiri sempat beredar informasi bahwa Jessica pada saat proses penangkapan ditemani oleh kedua orang tuanya atau bersama dengan kedua orang tuanya. Namun sekali lagi, hal itu masih belum terkonfirmasi secara resmi apakah benar kedua orang yang bersama Jessica pada saat penangkapan itu merupakan orang tuanya atau merupakan bagian dari tim penyidik. Ini masih awak media sebenarnya masih belum dapat konfirmasi secara resmi dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oke, ada informasi mungkin kapan rilis dari Polda terkait penetapan tersangka ini akan dilakukan? Hari inikah atau memang ada waktu lain yang ditetapkan?
Iya, memang kami seluruh awak media yang saat ini sedang melakukan peliputan di Mapolda Metro Jaya ini mendapatkan informasi memang setidaknya rilis akan dilakukan siang ini, namun sekali lagi kami belum mendapatkan jam atau waktu yang pasti terkait dengan rilis yang dilakukan karena memang tim penyidik masih memberikan keterangan kepada awak media untuk menunggu terlebih dahulu seperti itu. Alphard. Baik, kita akan tunggu bagaimana proses rilis nanti yang dikabarkan akan dilakukan pada siang hari ini di Polda Metro Jaya. Terima kasih, dan aku semua mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Dan menyaksikan Breaking News TV One terkait penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian dari Mirna Salihin ini, dan Jessica juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square Jakarta pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kini Jessica telah berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu kuasa hukumnya datang dari Surabaya. Jessica memang selama ini diduga kuat berada di balik kematian Wayan Mirna. Misteri celananya yang sobek pun menguatkan dugaan keterlibatan dirinya. Polisi mengaku telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Jessica bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Wayan Mirna pasca penetapan Jessica sebagai tersangka? Sudah ada rekan kami Mario Dani di kediaman dari Wayan Mirna Salihin di kawasan Sunter, Jakarta. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya, Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di Hotel Neo Mangga 2 Square, dan saya tadi memantau di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya, Anda dengan siapa, Pak? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak? Ya, kenal baik. Mirna seperti apa sih, Pak, orangnya, Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu, Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tetangga-tetangga baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Dengan 2 temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, keluarganya sudah tahu belum? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan dengan Kalau keluarga. ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Berduka. Yang bisa diwawancari siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau ke Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi, Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir.
Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar, yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Aris Sumarko? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain. Yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya, serta kembaran serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya. Tapi dari penglihatan Anda, apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang, ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy, dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami memantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orang yang masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil, dan ini sepertinya mau keluar, tapi kami tidak mengetahui sekali lagi untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online, dan juga media elektronik juga sudah mulai berkumpul, dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu adalah pos keamanan, dan pos keamanan ini bukan pos keamanan komplek, tapi pos keamanan khusus dari kediaman Mirna yang sudah ada di sini sejak tahun 1988. Begitu, dan ini setiap harinya dijaga oleh satu orang penjaga dan selama 24 jam. Dan kita lihat juga di sini adalah beberapa wartawan yang mencoba untuk menggali informasi yang begitu minim dari pihak keamanan. Begitu, Alfat. Mario, saya lihat di depan pagar ini di parkiran seperti itu banyak sekali motor-motor terparkir. Apakah ini memang milik dari keluarga atau memang pihak media seperti itu? Ya, tadi kami juga sempat bertanya itu kepada pihak keamanan. Di sini banyak motor terparkir, tapi hanya ada 2 motor yang dipunyai dari pihak rumah Mirna sendiri, yaitu dari pihak keamanan, dan lainnya adalah dari pihak media atau wartawan yang sudah sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi memenuhi di depan atau di sekitar rumah Mirna ini, Alfat. Baik, Mario Dani, kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan dan juga penangkapan dari Jessica Kumala Wongso terkait juga atas kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Mario. Kita akan tunggu. Mengisahkan awal pertemanannya dengan Wayan Mirna Salihin. Mirna dan Jessica berteman sejak masih menjalani pendidikan di Australia 8 tahun lalu. Saya kenal dengan Mirna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia. Lalu ya kita ya teman, sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya, teman kuliah. Sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Kita juga teman-teman yang lain-lainnya juga, nggak orang Indonesia saja. Lalu
saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi waktu kemarinnya saya sampai di Indonesia waktu Desember tanggal 6, saya mau ketemu Mirna lagi dan ketemu sama teman-teman yang lain yang dulu kenal udah lama gitu loh. Asal usulnya begitu. Jadi kenalnya semua udah lama di tempat yang sama waktu kuliah. Wisudanya juga bareng-bareng. Sesudah itu beberapa hari kemudian Mirna buat grup chat di WA, lalu mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi. Lalu kita sepakat untuk ketemuan, kan udah lama nggak ketemu kan. Saya sama Mirna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus, kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama. Saya datang ke lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya, kan baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin mau ketemu jam 5-an, jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30. Jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi lebih jadi pagi-pagiin lagi. Nah terus waktu habis makan siang Kami akan menceritakan bilang kalau anaknya Pak Winardi tahu waktu masih kecil gitu ya. Tapi kalau yang diberitakan Jessica sekarang mereka nggak tahu gitu loh. Ya, jadi mereka belum bisa kasih komentar apa-apa. Ya, tapi kita selalu berusaha netral di komplek ini ya. Kita selalu welcome pada wartawan. Saya pikir sini nggak pernah komplain sama saya. Wartawan cuma ya mungkin Pak Winardi mereka merasa sedikit terganggu privasinya. Jadi komentar warga kita sih netral-netral aja ya. Ya siapa yang benar ya di kebenaran. Jadi kalau polisi, kita percaya sama Pak polisi akan mengungkap sebenar-benarnya itu siapa pelakunya itu ya. Pak RT sendiri bersama warga di sini mengenal keluarga Jessica ini seperti apa, Pak? Saya sebagai ketua RT mengenal Pak Winardi sebagaimana warga yang lain ya, warga orang metropolitan yang penuh dengan kesibukan ya, pergi pagi-pagi ketemu, baik-baik ketemunya udah maghrib ya. Ya kalau beliau ketemu saya sih ada sapa Pak RT gitu ya, tapi nggak ada interaksi lebih dari itu. Misalnya ya tentang tanya tentang bagaimana anaknya sekolah di mana, kita belum nggak ada waktu gitu untuk bertanya bisnis di mana ya. Dan beliau juga memang ceritanya sibuk sekali dengan tetangga juga biasanya hanya say hello doang gitu ya. Tapi untuk Jessica sendiri, Pak, kan kita tahu bahwa Jessica ini baru kembali dari Australia ya, Pak ya. Sebelum pergi ke Australia, apakah Jessica ini sering berbaur dengan warga di sini begitu? Ya, itu yang juga saya sedikit tanya kepada tetangga ya. Pada yang tahu ada beberapa anak muda juga yang kira-kira umurnya mendekati Jessica, ada mau lebih muda dikit ya. Mereka bilang waktu Jessica di sini SMA mereka pernah lihat gitu, tapi nggak pernah ada gimana ya berkumpul di sini seperti bisa anak-anak muda yang kompleks ini ada kumpul ya, kumpul di pos itu, ada naik sepeda, ada yang main futsal, tapi Jessica nggak pernah kelihatan waktu itu ya. Kalau keluarga Winardi sendiri sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Dan sepengetahuan Pak RT ada berapa bersaudara Jessica ini? Pak Winardi di tempat kita di perumahan Pratama ini sudah kurang lebih 15 tahun lebih ya. Dan beliau selama tinggal di komplek kita ya beliau cukup ya untuk hal-hal iuran dan sumbang-sumbang beliau selalu ya ikut sumbangsinya ya gitu loh. Jadi kalau ditanya beliau itu pengusaha ya memang status tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kematian Wayan Mirna Salihin. Saya Polda Metro Jaya dan rekan kami di sana Indra Tresna. Indra, seperti apa perkembangan terbaru dari Polda Metro Jaya pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka? Oke, ada Danang di sana. Silakan Danang.
Ya, selamat siang. Bahwa hingga saat ini Jessica Kumala Wongso masih menjalani pemeriksaan di dalam gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setelah pada pagi tadi, Jessica Kumala Wongso dilakukan proses penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kadit 4 Subdit Jatanras Kompol Tahan Marpaung, di mana tim penyidik melakukan penangkapan Jessica di sebuah hotel yakni bernama Hotel Neo yang terletak di daerah Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan yang berlangsung pada pagi tadi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, Jessica langsung dibawa atau digiring ke markas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Jessica tiba di gedung markas Polda Metro Jaya pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dirinya pada saat turun atau tiba di depan gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya ini tidak memberikan banyak pernyataan atau tidak memberikan perkataan sedikit pun terhadap awak media. Dirinya hanya memberikan senyum, dan bisa dikatakan Jessica cukup tenang pada saat dirinya digiring oleh tim penyidik untuk memasuki gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini pun Jessica masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Memang tim dari Direktorat Kriminal Polda Metro Jaya belum merilis secara terbuka terkait dengan status Jessica Kumala Wongso. Namun beredar informasi di kalangan awak media bahwa setelah awak media mencoba menghubungi Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ke kediaman dari tersangka Jessica di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di sana sudah rekan kami Suci Mentari yang mengawasi kawasan tersebut sejak pagi tadi. Suci, apakah ada pergerakan tertentu dari pihak keluarga Jessica yang Anda pantau di sana sejauh ini? Iya, Alfat, untuk saat ini kediaman rumah Jessica Kumala Wongso dari pantauan kami sejak tadi masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas yang berarti. Kami sempat memantau sejak tadi hingga saat ini kami belum melihat adanya aktivitas baik dari keluarga Jessica, dari orang tua Jessica, maupun dari asisten rumah tangga Jessica. Kami melihat rumah Jessica begitu tertutup, dan kami pun sempat untuk mengetuk pintu namun tidak ada yang menyambut dari ketukan pintu kami. Dan saat ini tetangga Jessica pun tidak ada yang enggan untuk berkomentar terkait penangkapan Jessica tadi malam, dan situasi di rumah Jessica sendiri saat ini masih belum ada aktivitas yang berarti. Namun saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT dari kediaman Jessica Kumala Wongso berada dengan Pak Paulus. Bapak selamat siang, boleh maju ke sini? Ya. Pak Paulus, Bapak sudah ada informasi terkait penangkapan Jessica? Bapak sudah menerima kabar tersebut? Saya menerima kabar tadi kira-kira jam 8:30 dari Satpam saya, Pak Nana, datang ke rumah saya yang menyatakan bahwa udah ada penangkapan Jessica di Hotel Mangga 2. Terus saya waktu itu ada sibuk sedikit karena ada tamu, terus kemudian ada warga saya, memang Pak John juga mampir rumah saya, bilang, Pak Paulus benar udah di depan rumah Jessica sudah ramai. Ya, saya langsung datang, langsung saya mendengar langsung dari wartawan yang menyatakan memang Jessica sudah ditangkap gitu ya. Ya. Pak Paulus, kalau boleh tahu ini RT berapa ya Pak ya? RT 14 RW 2 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baik, Pak, terkait penangkapan Jessica tadi malam, apakah ada pihak keluarga yang sudah menghubungi Pak Paulus gitu selaku Ketua RT di sini dan mengabarkan informasi tersebut? Boleh saya kabarkan, tadi pagi kira-kira jam 6 kurang sedikit, orang tua Jessica itu bapak dan ibunya ada ke rumah saya. Posisi waktu itu saya lagi ngantuk ya, masih belum bangun. Terus ada pembantu saya naik ke atas, Pak RT ada penting katanya. Saya bilang, kenapa saya masih ngantuk? Dia bilang, ini ada orang tua Winardi diantar sama Satpam saya, Pak Sadi, ke rumah saya. Wah, saya dengar Pak Winardi, saya langsung turun. Saya pikir pasti ada yang penting kan ya. Saya turun jam 6, kurang lebih jam 6. Ya, itu Pak Winardi sama Ibu udah, Pak RT kami pamit, kami mau sementara kami mau ngungsi sebentar katanya. Dia bilang, mau kemana Pak? Kami merasa di rumah ini terlalu banyak wartawan yang berkumpul katanya. Kami mungkin sementara mau mungkin berapa hari tolong titip rumah kami dijaga. Saya bilang, ya kalau itu kewajiban security dan kami akan perhatikan ya selama Bapak nggak pergi ya tapi saya nggak nanya beliau mau kemana, karena beliau cuma bilang mereka mau sementara menenangkan diri dulu itu, Mbak. Artinya saat ini kediaman dari rumah Jessica pun sudah kosong ya Pak ya, tidak ada yang menempati?
Sejak terakhir sudah pembantu SR itu sudah diamankan oleh Polda. Memang rumah ini hanya Pak Winardi sama Ibu, ya sama Jessica ya. Tapi sejak tadi pagi mereka pamit, ya saya pikir udah rumahnya sudah nggak ada orang lagi, Pak Suci ya. Pak RT, tanggapan dari warga di sini sendiri, ini kan terkait kasus yang cukup menyita perhatian publik ya Pak ya, menjadi kasus nasional. Bagaimana tanggapan warga di sini terkait kasus yang menimpa tetangganya ini Jessica, begitu Pak? Pertama-tama waktu kejadian sudah mulai muncul ke berita itu ya. Kira-kira tanggal 8 itu sudah memang ada warga yang mereka itu antara percaya dan tidak percaya. Warga Pratama itu ya. Terus kebetulan kan di RT saya. Ada beberapa tetangganya, saya tanya, Bapak kenal dengan Jessica? Oh, mereka berpergian atau untuk tidak dapat berpergian ke luar negeri hal ini untuk mendukung proses hukum atau mencegah Jessica Kumala Wongso ini lari dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Iya, dalam foto-foto penangkapan yang beredar di media seperti itu, penangkapan Jessica tadi pagi, terlihat ada pihak keluarga yang berada di sana. Apakah mereka juga tidak terlihat di Polda Metro Jaya saat ini? Iya, memang di kalangan awak media sendiri sempat beredar informasi bahwa Jessica pada saat proses penangkapan ditemani oleh kedua orang tuanya atau bersama dengan kedua orang tuanya. Namun sekali lagi, hal itu masih belum terkonfirmasi secara resmi apakah benar kedua orang yang bersama Jessica pada saat penangkapan itu merupakan orang tuanya atau merupakan bagian dari tim penyidik. Ini masih awak media sebenarnya masih belum dapat konfirmasi secara resmi dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oke, ada informasi mungkin kapan rilis dari Polda terkait penetapan tersangka ini akan dilakukan? Hari inikah atau memang ada waktu lain yang ditetapkan? Iya, memang kami seluruh awak media yang saat ini sedang melakukan peliputan di Mapolda Metro Jaya ini mendapatkan informasi memang setidaknya rilis akan dilakukan siang ini. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan jam atau waktu yang pasti terkait dengan rilis yang dilakukan. Karena memang tim penyidik masih memberikan keterangan kepada awak media untuk menunggu terlebih dahulu seperti itu. Alpat. Baik, kita akan tunggu bagaimana proses rilis nanti yang dikabarkan akan dilakukan pada siang hari ini di Polda Metro Jaya. Terima kasih, dan aku semua mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Dan menyaksikan Breaking News TV One terkait penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian dari Mirna Salihin ini, dan Jessica juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Solihin. Polisi juga telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kini Jessica telah berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu kuasa hukumnya datang dari Surabaya. Jessica memang selama ini diduga kuat berada di balik kematian Wayan Mirna. Misteri celananya yang sobek pun menguatkan dugaan keterlibatan dirinya. Polisi mengaku telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Jessica bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Wayan Mirna pasca penetapan Jessica sebagai tersangka? Sudah ada rekan kami Mario Dani di kediaman dari Wayan Mirna Salihin di kawasan Sunter, Jakarta. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya,
Ya Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di Hotel Mangga 2 Square, dan saya tadi memantau dari di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi, yakni Kombes Pol Krisnamurti, bahwa sesungguhnya status tersangka ini setelah disematkan kepada Jessica Kumala Wongso pada tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, setelah tim penyidik melakukan gelar perkara di Direktorat Kriminal Umum, sehingga setelah melakukan gelar perkara, tindakan selanjutnya yakni adalah melakukan penangkapan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara umum. Kami pun awak media masih menunggu, karena informasi yang kami terima bahwa rencananya pihak dari Polda Metro Jaya yakni Direktorat Kriminal Umum ini akan menggerak rilis terkait dengan pernyataan status atau penyematan status terhadap Jessica. Namun hingga saat ini pihak dari Direktorat Kriminal Umum masih belum juga menggelar rilis terkait dengan status yang nanti disandang oleh Jessica Kumala Wongso. Dan hingga saat ini perlu kami informasikan bahwa belum ada baik itu pengacara maupun kerabat dari Jessica yang tiba di gedung Dirkrim Polda Metro Jaya untuk setidaknya menemani atau melihat kondisi Jessica saat ini. Dan informasi terakhir yang kami terima bahwa memang Jessica hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Tentunya proses penangkapan Jessica Kumala Wongso menjadi angin segar atau titik terang untuk mengungkap kasus terkait dengan tewasnya Mirna Solihin, yang seperti kita ketahui bahwa Jessica ini merupakan teman Mirna yang juga turut serta pada saat ngopi bareng di sebuah hotel, di sebuah kafe, yakni adalah Cafe Olivier di Grand Indonesia. Pada saat itu diri Jessica, kemudian Mirna dan juga Hani melakukan makan bareng atau melakukan makan bareng atau minum kopi bareng di Cafe Olivier. Namun naasnya memang sekitar 2 minggu lalu Mirna ini tewas setelah meminum kopi yang di dalamnya diketahui terkandung racun cyanida. Dan hingga saat ini memang polisi sebenarnya masih terus melakukan pengungkapan terkait dengan siapa sesungguhnya pembunuh dari Mirna Solihin setelah dirinya meminum kopi tersebut. Dan tentunya penangkapan Jessica Kumala Wongso ini diharapkan menjadi titik terang untuk terungkapnya kasus tewasnya Mirna Solihin. Dan untuk informasi terbaru, memang infonya yang beredar di kalangan awak media, memang ada kerabat atau orang tua dari almarhum Mirna Solihin ini akan mendatangi gedung Mapolda Metro Jaya. Namun hingga saat ini awak media masih belum melihat kedatangan terkait dengan ayahanda atau keluarga dari Mirna Solihin. Begitupun juga dengan keluarga dari Jessica Kumala Wongso, ini juga masih belum nampak terlihat, baik itu pengacaranya maupun kerabatnya masih belum nampak terlihat mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Metro Jaya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Dan kita tahu belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun pihak media tentunya terus berkomunikasi dengan pihak Dirkrimum di sana. Apakah ada setidaknya keterangan non formal seperti itu yang menjelaskan apa sebenarnya yang mendasari polisian untuk menangkap Jessica? Karena seorang tersangka tidak serta-merta harus ditangkap. Iya, baik, memang pihak awak media yang berada saat ini di Mapolda Metro Jaya terus mencoba berkomunikasi dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Krisnamurti terkait dengan sebenarnya Jessica ini setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tadi malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kenapa dilakukan proses penangkapan selain karena setelah status tersangka disematkan terhadap Jessica Kumala Wongso pada tadi malam, ini memang polisian mengaku telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk
menetapkan nama Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Mirna. Selain itu, proses penangkapan dilakukan juga sebagai upaya untuk pencegahan agar Jessica Kumala Wongso tidak melarikan diri seperti itu. Karena seperti ketahui di hari sebelumnya, ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan pihak imigrasi ini mencekal paspor milik Jessica Kumala Wongso untuk tidak di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya Anda dengan siapa? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak? Ya, kenal baik. Mirna seperti apa sih, Pak, orangnya, Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu, Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tengah-tengah baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Dengan dua temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, keluarganya sudah tahu belum? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan. Kalau ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Yang bisa diwawancari siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau ke Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi, Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar, yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Arif Sumarko? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain. Yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya, serta kembaran serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya. Tapi dari kelihatan Anda, apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang, ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy, dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami memantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orangnya masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil, dan ini sepertinya mau keluar, tapi kami tidak mengetahui sekali lagi untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online, dan juga media elektronik juga sudah mulai berkumpul, dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu